Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jemaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala para jemaah selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Keluarga-keluarganya diberikan sehat lahir dan batin, dan hadir-hadirnya Allah kabulkan, kesulitan-kesulitannya Allah berikan jalan keluar, dan setiap langkah menuju majelis ilmu ini Allah jadikan balasan-balasan kebaikan di akhirat, dan ilmu-ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tasi'atu. Ya. Al-maqalatu tasi'atu, maqalah yang ke-9. Nasihat yang ke-9 ini qala Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam berkata, ini datang daripada Jibril nasihat kita. Nasihat yang akan sampai kepada kita datang daripada malaikat Jibril. Apa yang dikatakan Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah engkau sesukamu, semaumu, fa'innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau ini akan mati. Nasihat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada kita semua, bahwa kita mau hidup berupa apa saja terserah kita, tapi ingat, kehidupan yang kita mau yang mewah, mau yang sedang-sedang, ataupun mau yang wara, yang syukur, atau yang tidak bergelimang harta pun, semua itu tergantung kepada kita. Apapun bentuk tipe-tipe kehidupan yang kita jalani, yang kita pilih, ingat, kita ini tetap akan menemui yang namanya mati. Karena jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti kopi. Enggak ada yang enggak ada. Yang petani mati, yang pengusaha mati, yang ketua DKM masih hidup. Yang ketua DKM masih hidup. Semua bagian wafat. Yang ustaz, masa ustaz wafat. Bahkan wafat tak meski ustaz, meski kiai, meski tokoh agama, wafat semua. Karena nas kullu nafsin dha'iqatul maut, merasakan, pasti merasakan. Maka li'anna akhirul hayy mayyitun, karena akhir kehidupan adalah kematian. Kita hidup 2 kali dan mati 2 kali. Kalau dalam Al-Quran itu, kita mati ketika pertama, ketika kita ketika ini kita masih belum berbentuk apa-apa, masih berbentuk benda, kita benda mati. Kemudian dihidupkan ketika kita ditiupkan roh, hidup pertama. Kemudian kapan mati kedua? Ketika kita masuk pada kubur. Kehidupan kedua adalah kita dihidupkan setelah yaumul qiyamah. Hidup 2 kali, mati 2 kali. Silakan panjenengan mau tiap hari mau ke mall, mau tiap hari pergi ke Bogor dan ke Purwakarta untuk jalan-jalan, shopping karena banyak harta,
sampai lupa pernikahan muttaqin, silahkan. Tapi ingat, ending kita semua adalah kematian. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai siapa saja yang panjenengan inginkan. Mau cinta terhadap artis, mau Korea, mau yang dangdut, mau yang pop, monggo, mau yang Arab-Araban, monggo, mau cinta kepada ulama yang monggo, cinta kepada orang yang kaya, monggo, silahkan. Mau cinta kepada istrinya 100%, anaknya 100%, sehingga yang lain itu tidak ada, karena cintanya diberikan semua kepada mereka, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu, maka sesungguhnya engkau itu akan berpisah dengannya. Entah berpisah karena ditinggalkan, dicabut oleh Allah nyawanya, atau memang sebelum dicabut sudah pisah duluan. Itu benar-benar Allah yang terdirikan, Allah yang tertujuan kepada kita. Sehingga kita tenang dalam hidup kalau kita ini berpegangan kepada syariah. Kenapa syariah sudah menyampaikan kepada kita bahwa siapapun yang engkau mau cintai silakan, hatta tidak mau cintai Allah silakan. Tapi ingat, engkau akan semua itu akan berpisah. Yang akan kembali kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya kalau kita di akhirat berpisah dengan Allah. Maka akrabkan diri kita, dekatkan diri kita mulai hari ini kepada Allah. Jangan sampai susah Pak musuh dekat nanti di akhirat itu kalau kita mulai di dunia tidak dekat sama sekali kepada Allah. Bagaimana cara dekat dengan Allah? Ya dekati dulu rumahnya. Kalau nggak tahu rumahnya Allah, gimana dekat dengan Allah? Di mana rumahnya Allah? Baitullah, rumahnya Allah ya di masjid di sini Pak. Tamu-tamunya Allah siapa? Yang maha panjenengan ini tamu-tamunya Allah. Yang dikatakan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, berkewajiban kepada tuan rumahnya untuk memuliakan kepada siapapun yang bertamu ke rumah Allah. Allah di dalam hadis qudsinya mengatakan, saya yang pemilik di rumah mesti harus memuliakan para tamu. Siapa para tamu? Para panjenengan, para ajengan-ajengan yang hadir ke masjid. Insya Allah Allah akan memuliakan. Tidak mulia di dunia, tapi akan Allah muliakan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bagaimana maksudnya? Cintailah engkau kepada siapapun yang engkau mau. Fa innaka mufariquhu, maka sesungguhnya engkau itu akan berpisah dengannya. Ai mufariqu man syi'ta bil mauti, sesuatu apa? Berpisah engkau dengan orang yang engkau cintai itu bil mauti, dengan kematian. Dengan cinta, kalau engkau tidak ada, saya kepada istrinya, aku kok nggak bisa tidur. Kalau nggak ada istri nggak bisa tidur. Begitu juga istrinya bilang, kalau ayah pulang malam dari ronda, saya masih belum bisa tidur. Kalau rapatnya kemalaman dan muttaqin, saya pun tidak bisa tidur. Kata si istrinya. Tapi ingat, secinta apapun panjenengan suami istri, pasti akan terpisahkan dengan bil maut, dengan kematian. Maut. Mati. Maka karena selalu disebut kematian ini, perlu kita ini persiapkan betul apa yang telah kita ini persiapkan untuk akhirat kita. Kalau masa akhirat, enggak ustaz, enggak kiai, enggak orang yang biasa, harus beramal soleh, harus memperbanyak amal-amal yang baik, baru bisa selamat di akhirat. Ulama itu tidak semua ulama baik.
yang ditakuti melebihi Dajjal. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah ialah ulama masuk, ulama yang jelek. Dia alim dalam kitab, tapi dia melanggar setiap apa yang tertoreh di dalam Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Cuma ya ketika orang alim, orang berilmu biasanya kalau Allah Subhanahu wa taala Allah selamatkan melalui ilmunya. Yang penting ketika mencari ilmu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab At-Tadhkirah Al-Qurtubi, Allah kalau pengen umatnya itu wafat dalam keadaan baik, setahun sebelumnya itu Allah kirim malaikat. Untuk apa malaikat itu datang? Untuk menunjukkan amalan-amalan baik, untuk mengajak kepada kita beramal soleh. Yang tadinya malas-malesan, senang ke masjid, senang ngaji. Kenapa? Dipandu oleh malaikat. Kenapa dipandu oleh malaikat? Allah pengen hambanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kita ini jangan sampai selesai hari ini selalulah kita minta taufik hidayah kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita wafat agar Allah bimbing kita melalui malaikatnya, setiap gerak-gerik kita dilangkahkan kepada sesuatu yang telah Allah ridhai, bukan sesuatu yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang yang kelak akan diinginkan oleh Allah dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, tidak akan diberikan bimbingan sama sekali 1 tahun sebelum wafat. Makanya minta petunjuk, minta petunjuk. Di antara yang mendatangkan petunjuk kata Al-Imam Ghazali adalah ilmu. Kenapa? Karena sabqul ilmi hidayah. Buah daripada ilmu adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan panjenengan berburu kemana saja, karena ilmu-ilmu yang panjenengan dapatkan dari ustaz-ustaz yang panjenengan senangi, yang betul-betul paham tentang agama. Ya kalau nanya agama Pak, jangan kepada orang yang tidak paham agama, salah. Kalau mau nanya matematika jangan nanya ustaz Pak, salah. Apalagi nanya pager. Kalau nanya pager nanya yang tembok itu. Kalau mau nanya teknik kepada yang sebelahnya, kebulik sebelahnya, aman. Kalau sama ustaznya nggak tahu. Jadi berguru kepada yang memang betul-betul panjenengan anggap mampu. Pasti panjenengan punya guru. Tanya kepada dia, belajar kepada dia. Apalagi bertanya itu separuh daripada ilmu. Jangan ketika panjenengan dapatkan di artikel, dapatkan di Google kemudian langsung diamalkan. Jangan. Semua itu bisa upload Facebook, upload YouTube, upload TikTok. Semua bisa, tapi apakah itu terpercaya atau tidak, itu kita tidak tahu karena kita ini tidak memiliki ilmu untuk sampai ke sana. Jadi kalau panjenengan sudah tekan kepada yang namanya Ustaz Haji Gayat, itu sudah terpercaya. Kepada Ustaz siapa lagi? Somad, namanya. Yang artinya beliau ini memang betul-betul akademisinya luar biasa. Ya seumpamanya beliau pernah melakukan kesalahan, ya namanya manusia Pak. Dia maksum, bukan orang yang dimaksum oleh Allah. Yang dimaksum adalah para anbiya, para rasul, dijaga Allah Subhanahu. Terus, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wa'mal, dan beramalah engkau ma syi'ta, apa saja yang engkau mau. Fa'innaka majziyun bihi, sesungguhnya engkau ini orang yang akan dibalas kelak dengan sesuatu yang engkau kerjakan. Hari ini panjenengan mau beramal soleh, monggo. Mau bermaksiat, monggo. Mau melakukan apapun, monggo.
Tapi ingat, setiap tindakan yang kita lakukan di dunia pasti akan kita dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Di kuburan sudah dibalas. Di dunia terkadang Allah balas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat. Dikatakan rahmat itu bukan hanya berupa kasih sayang. Salah kalau hanya berupa kasih sayang. Bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang tadinya sikapnya buruk jadi baik, yang tadinya musuhan jadi damai. Itu rahmat. Dikatakan oleh Ibnu Abbas di dalam menafsirkan Al-Quran itu wa rahmatun fi haqqin man amana wa lam yu'min. Hak itu umum. Rahmat yang diberikan Allah kepada yang didatangkan Rasulullah itu sifatnya umum. Diberikan kepada orang yang beriman maupun yang tidak beriman kepada Allah. Kalau orang yang beriman, rahmat itu diberikan di dunia dan di akhirat. Panjenengan beriman kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, panjenengan diberi oleh Allah. Rahmat itu akan diberikan di dunia dan di akhirat. Lalu bagaimana rahmat yang diberikan kepada non-muslim? Rahmat yang diberikan kepada non-muslim itu, kata ulama, mengakhirkan siksa yang telah dia kerjakan, maksiat-maksiat yang telah dikerjakan, diakhirkan siksaannya. Kalau panjenengan ingat betapa banyak orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW dalam kisah-kisah, baik kisah-kisah yang didatangkan oleh Nabi Muhammad, yang didatangkan oleh Al-Quran ataupun Israiliyah, bagaimana Qarun ditenggelamkan ke tanah, bagaimana Fir'aun yang ditenggelamkan ke laut, bagaimana Lut, kaum Lut yang habis dibalik binasa, bagaimana setengah daripada kaum Nuh yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Nabi Nuh, hatta anaknya habis kena tsunami. Tapi hari ini umat Nabi Muhammad SAW berdosa hari ini, siksa tidak datang hari ini. Diakhirkan sampai entah itu sebelum wafat ataupun setelah dia wafat nanti baru datang itu siksa. Enggak langsung seketika. Apa? Rahmat yang diberikan Allah. Yang mau baik dengan mau bermaksiat, yang mau tetap dasar tetap saja dengan rahmat itu, tapi diakhirkan siksa. Makanya luar biasa bagi orang yang berilmu ini, Pak, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhirat nanti dia disiksa oleh Allah, itu sebagai tadkhir, sebagai pembersih daripada dosa-dosa. Di laundry kanan, di laundry kiri masih belum bersih, itu beri lagi, Pak. Masuk lagi satu kayaknya masih ada nih, kucel-kucel nanti masukkan laundrynya lagi, sampai dia bersih baru naik dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi kita Islam yang luar biasa. Siksa yang diberikan bukan azab tapi pembersih. Makanya silakan beramal sebagaimanapun semua dibalas oleh Allah nanti. Yang baik dibalasannya baik, yang buruk mesti balasannya buruk, dan sekecil apapun akan ditampakkan. Itu bahasa Al-Quran. Yang baik ditampakkan, yang buruk ditampakkan. Kalau tampil sabar, tetap akan ditampakkan. Li'anna al-ibadah majziyuna bi'amalihim, karena ibadah itu akan dibalas di amalihim sesuai dengan kadar amalnya, amal mereka. In khairan fa khairun,
Kalau amalnya baik ya dibalas baik. Tapi baik itu harus disertai ilmu. Bukan hanya menurut kita sudah baik, karena orang yang tidak berilmu dia akan merasa baik dengan diri sendiri. Dia akan merasa sudah ibadahnya paling bersih, padahal ternyata ibadahnya tidak sesuai syariat, tidak sesuai as-sunnah, tidak sesuai para sahabat, tidak sesuai para tabi'in dan para ulama-ulama salafus saleh. Sehingga dia merasa benar. Ibadah sesuailah dengan orang-orang yang sudah dipercaya. Kalau ahli sunnah wal jamaah, kita mengakui para imam yang empat. Imam siapa saja Pak? Yang empat. Yang jelas bukan Imam Ustaz Mardani, tidak. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, tidak ada Imam Arifin. Yang adanya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Itu kalau di dalam fikih yang mengatur di dalam tata cara kita beribadah. Dalam berijtihad itu tidak mudah Pak. Dalam memutuskan hukum itu tidak mudah. Harus hafal beberapa hadis dan sanadnya, siqah, terpercaya. Kita tidak bisa, makanya ustaz ini tidak bisa memutuskan hukum. Tidak bisa berijtihad, harus sesuai dengan Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran, harus sesuai as-sunnah. Kalau nggak ada as-sunnah, harus sesuai ijma' ulama. Harus cari. Kalau nggak tahu, tidak tahu. Jangan kemudian menurut saya. Nggak bisa menurut saya. Salah kalau menurut saya. Terus, wa insya'an fasyarrun, kalau itu amalnya buruk, dia balasannya. Jadi ini Pak, nasihat dari malaikat Jibril. Pertama, hiduplah sesukamu, tapi ingat panjenengan bakal mati. Cintailah siapapun yang panjenengan sukai, tapi ingat engkau akan berpisah. Sampai kepada anak panjenengan Pak, ingat itu titipan, suatu saat diambil Allah. Sampai kepada istrinya, ingat itu titipan, ini Allah SWT. Kadang kita ini merasa itu adalah milik kita, makanya kita ini marah sesuka kita. Senang yang ngasihnya sesuka kita, yang marah sesuka kita. Karena terkadang kita itu merasa memiliki, padahal itu tidak Allah. Dititipkan kepada kita sebagai hiburan. Pas lagi ngomong, apalagi anaknya umur 3 tahun, 4 tahun ngomong terus, kok seneng, pas nggak ada kanannya. Itu hikmah dari anak yang diberikan Allah kepada kita. Senangnya luar biasa, nikmatnya luar biasa. Tapi ingat, itu miliknya Allah. Suatu saat mereka akan meninggalkan kita. Jangankan anaknya, kita pun suatu saat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, silakan berbuat apa saja, beramal sesuka panjenengan. Ingat, jelek akan dibalas jelek, buruk akan dibalas buruk. Wal maqalatul asyratuh, maqalah yang ke-10. Bagaimana maqalah dari siapa ini? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatu nafarin, ada 3 golongan, yudhilluhumullahu tahta dhilli 'arsy, Allah akan naungi dia di bawah naungan arasnya, yauma la dhilla illa dhilluhu, di suatu hari nanti di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 golongan, jadilah kita dari 3 golongan itu. Di aras panasnya luar biasa, matahari sekejengkal di atas kepala kita. Harapannya kita tidak kepanasan. Kenapa? Ya kalau bisa di sini saja Pak, kita ini mau keluar. Apalagi orang yang memang senang badannya terjaga, keluar dikit pakai sunscreen. Untuk biar tidak kena matahari itu sunscreen. Sunset apa sunscreen?
pokoknya itulah. Pokoknya yang body sesuatu mereka mengamankan dari sinarnya, kena sinarnya matahari. Padahal matahari di mobil sana, Pak. Belum lagi satu jengkal di atas kepala kita. Tidak ada naungan nanti. Mungkin kita Pak kalau lagi tadi ada yang main panasnya luar biasa, masih depet-depet yang biar nggak begitu panas. Kalau dari sini mataharinya masih depet-depet. Kadang depet-depet ke temannya, tapi panas. Di akhirat tidak ada lagi yang bisa mepet-mepet, tidak ada lagi panjenengan cari naungan-naungan yang banyak pohon-pohon rindang. Yang ada hanyalah naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 golongan itu yang akan diberikan naungan di bawah naungan arusnya Allah di hari kiamat, di hari di mana nanti itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ayyumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Siapa saja 3 golongan itu? Yang pertama adalah al-mutawaddimu fil makarih, orang yang berwudu pada waktu masyarakat. Pada waktu masyarakat, pada sesuatu yang tidak kita sukai. Apa waktu masyarakat ini? Fi awqatil masyarakat, di waktu masyarakat, waktu sulit. Wahia waktu sulit, waktu masyarakat itu awqatul bardi asyadid, waktu yang sangat dingin. Kalau waktu sangat dingin, kenal sih tahu kita malam-malam, tapi di sini nggak dingin Pak. Di mana yang dinginnya sekarangnya? Bogor, sebagian di Purwakarta, dan di bukit-bukitnya dingin, nah, gitu Pak. Dalam keadaan dingin, panjenengan memaksakan tetap berwudu. Dalam arti kalau di dalam kitab-kitab yang lain, kayak di dalam kitab di sebelum kita ini pelajari nasihat-nasihat yang lain, bukan hanya sekedar wudu, menyempurnakan di dalam wudu kita disertai dengan sunnah-sunnahnya. Bagaimana sunnah-sunnah wudu? Cuci tangan, ya. Karena kita tidak tahu kemana nih malamnya, kata hadis nih. Kita akhirnya tahu nih tangan malam main-main kemana nih. Makanya sebelum wudu cuci tangan. Setelah itu kumur-kumur. Setelah itu istinsyak, apa? Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, istinsyak. Setelah itu panjenengan siwak. Setelah itu panjenengan, ya kalau sekarang mah simpelnya sikat gigi, ya. Tapi ya beda Pak siwaknya. Tapi ya bersih-bersih gigi ya seperti itu. Terus menyempurnakan wudu tidak hanya kepada batas-batasnya, tapi dilebihkan sedikit untuk lebih hati-hatinya. Ketika membasuh tangan tidak cukup sampai ke siku, tapi sampai di atas pergelangan. Kenapa? Dikatakan hiasan nanti di surga. Sampai kemana air wudu itu sampai? Tapi kalau dalam hadis disebutkan cahaya air yang kena air wudu itu akan bercahaya ketika yaumul qiyamah. Dan kita akan bercahaya. Dalam hadis itu, di dalam kitab Bulughul Maram yang panjenengan kaji kalau minggu pertama, minggu ketiga, ada di bawah itu. Kebetulan saya juga belajar itu. Jadi badan yang terkena wudunya akan bercahaya. Kalau di dalam kitab Al-Qur'an dia hiasan itu akan dipakaikan di dalam surga ini di mana terkena air wudu. Semakin makanya ketika kaki jangan hanya sampai mata kaki, walaupun sahnya hanya sampai kedua mata kaki sampai setengah betis. Biar kakinya kalau dalam hadis itu bercahaya, biar bersih cahaya. Kalau cahaya kan enak Pak. Kalau umat Islam ini punya tanda nanti umatnya Nabi Muhammad. Ketika di dalam hikayah
Ketika para umat itu minta tolong kepada Nabi Allah Adam minta syafaat, tidak, saya tidak bisa memberikan syafaat. Dulu saya makan 2 minta syafaat ke Nabi yang lain juga angkat tangan. Tapi pada akhirnya minta syafaat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu tidak nunggu saja, banyak hari Nabi itu umatnya takut ada yang belum masuk ke dalam surga. Nah, ini yang kemudian yang perlu kita tanda. Tanda ketika kita berwudu bersinarnya itu loh Pak. Oh itu umatku. Oh itu umatku. Oh ini yang suka berselawat kepada saya. Oh ini yang suka menyempurnakan wudu. Tanda-tanda itu yang kemudian cepat kita ketahui. Ya kalau panjenengan naik mobil itu biasanya Pak, kalau parkir di mall atau di apartemen, biasanya kan kita nandain ada G, ada F. Oh itu tuh. Jadi saya parkir di sini, kan kadang lihatnya sama Pak. Nah itu kemudian kalau ada tanda cepat ketemu. Harapannya adalah ketika kita punya tanda yang sering sujud, dahinya nanti akan bertanda di akhirat. Yang sering orang-orang menyempurnakan wudu tempat-tempat yang terkenanya wudu bersinar, perbanyak tanda-tanda yang bisa kita menampakkan bahwa kita ini adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat kita, umat Nabi Muhammad ini memang terakhir Pak, tapi masuk surganya duluan sebelum umat-umat yang lain. Terus jadi orang yang berwudu di saat masyarakat, di saat dingin, dia tetap menyempurnakan wudu. Wal masyi ilal masjid fid-dulan. Orang yang pergi ke masjid, menuju masjid di dalam waktu gelap. Yang lain pergi ke masjidnya nunggu adzan, panjenengan jam 1 malam sudah berangkat. Ngapain? Ya nggak tahu. Tidak tidur. Jangan Pak. Dalam pergi ke masjid itu Pak, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Iktikaf. Jam 3 malam panjenengan pelan-pelan. Iktikaf. Iseng Ustaz kalau sendirian Ustaz, ya nggak apa-apa. Jangan mikirin yang lain. Yuk panjenengan kesini, yuk mau iktikaf niatnya karena Allah. Yuk panjenengan mau sholat sunnah ya karena Allah. Tahajud, panjenengan tahajudnya selesai. Mau versi yang lain ya sholat taubat. Mau versi yang lain lagi sholat tasbih. Versi yang lain lagi sholat mutlak. Yang penting jangan sholat jenazah Pak. Karena nggak bisa, karena tidak ada jenazahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Li'ajli sholati ma'al jama'ati, untuk menunaikan sholat berjamaah. Jadi panjenengan jam 3 malam memang untuk sholat berjamaah, menunaikan sholat subuh. Bila masih tidak ada jalan. Makanya Pak kita ini jangan nunggu adzan. Kalau di dalam Al-Imam Ghazali itu, kalau di dalam kitab Al-Ubudiyah, ketika sebelum adzan itu syarat sudah sampai di tempat. Asar, zuhur, silakan sebelum adzan itu sudah di tempat. Nunggu orang adzan. Karena sholat 40 kali tanpa meninggalkan takbiratul ihramnya imam, fadilahnya luar biasa. Fadilahnya luar biasa. Apalagi panjenengan ketika Jumat itu jangan datang pas adzan. Kalau masih adzan masih penting kan khutbahnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sudah masalah Jumat baru berangkat. Lupa. Enggak tahu saya masih nilainya apa itu. Karena di dalam kitab bidayah itu Pak, orang yang berangkat pertama seperti orang yang mendapatkan unta, seperti orang berupa unta, datang kedua lagi sebelum orang datang seperti orang mendapatkan orang berkurban sapi, datang lagi belakang seperti orang yang berkurban kambing, seperti orang
selanjutnya seperti orang yang berkurban ayam, selanjutnya lagi seperti orang yang berkurban telur. Kalau sudah mau sholat itu nggak tahu terus berkurban apa itu. Jadi khawatirkan dia itu tidak pada apa hanya sah di dalam sholat berjamaah Jumat. Ketika imam sudah keluar naik mimbar, pena buku imam sudah menuju ke masjid mau mimbar mau sholat juga, pena itu sudah mulai mencatat. Kalau dulu kan biasanya rumah imamnya itu di sebelah-sebelah, seperti Rasulullah ini kan dekat dengan masjid. Jadi ketika keluar ke masjid itu sudah pena itu sudah mencatat. Ya panjenengan kadang imamnya sudah ada di sini, panjenengan belum datang. Kanan kiri mana imamnya enggak ada. Sampai kadang saya enggak enaknya pengurus masjidnya, Ustaz, di sini memang biasanya ngumpul setelah adzan. Enggak di sini tahu. Di sini juga enggak kan? Yang ada jauh. Ya, kita kan Jumat muter. Di sini orangnya ada kurang 15 menit sudah bertanya soal pengurusnya. Saudara Muhammad, mana dikatakan kalau panjenengan sholat Jumat itu usahakan, karena fadilah ketika sholat Jumat itu Pak sudah mulai masuk malam Jumat hari Kamis. Fadilahnya sama dengan hari Jumat. Ketika panjenengan tadi sudah nyampe ke masjid di hari Jumat itu usahakan panjenengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu setiap rakaat kalau bisa panjenengan yang diajarkan oleh Al-Imam Ghazali setelah baca surah Al-Fatihah usahakan panjenengan baca surah Al-Ikhlas. Gampang kan? Al-Ikhlas kita. Setiap rakaat cukup baca 50 kali Al-Ikhlas. Jadi setiap 2 rakaat 100 Al-Ikhlas. Karena 55 ya. Itu katanya tidak akan wafat kecuali dia sudah ditampakkan dulu ke sebelum ajalnya tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus wa mut'imul ja'i dan orang yang memberi makan orang yang lapar. Biasanya kan ada di masyarakat cari tukang ojek biasanya Pak. Tukang ojek kadang mereka berangkat dari rumahnya sudah makan, tapi kalau dulu udah siang, mereka kadang lupa saking orderan sana sini, akhirnya dia lupa makan. Tawarin Pak, hari Jumat sumbangannya panjenengan Jumat dekat, cari orang-orang yang lapar. Apalagi panjenengan ketahuan tetangganya ada yang tidak mampu beli beras, ya panjenengan nggak usah cari, langsung ngasih itu, nggak usah tanya dulu, udah makan dulu. Orang kadang malu Pak, bilang walaupun lapar bilang tidak. Tapi kalau sudah dikasih, diterima sama mereka. Kalau mau yang kasih jangan ditanya Pak, kasih. Jangan makan dulu. Sudah Pak, padahal nahan malu. Orang tak punya itu bisa malunya. Terus wal maqalatul hadiyah asyarah dan maqalah yang ke-11. Kila dikatakan Ibrahim alaihissalam. Nasihat ini datang daripada Ibrahim alaihissalam. Siapa Ibrahim alaihissalam? Orang tuanya Nabiullah Ismail, orang tuanya Nabiullah Ishaq. Datang dari beliau Allah Subhanahu. Apa yang dikasihkan oleh beliau di ayat syai'in? Pernah ditanya beliau ini ila Ibrahim alaihissalam, ditanya kepada Ibrahim alaihissalam li ayat syai'in, karena perkara apakah ittakhadallahu khalila, Allah menjadikanmu kekasih sebagai kekasihnya Allah. Nabi Allah Ibrahim ini kan terkenal dengan Khalilullah.
punya alami, punya nama. Apa? Khalilullah, kekasih Allah. Ditanya, sebab apa engkau dipanggil memiliki nama panggilan gelar Khalilullah? Qala Ibrahim mengatakan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata, bisalasati asya'a, dengan 3 perkara. Kalau panjenengan tadi 3 perkara, bagaimana agar panjenengan itu bisa dinaungi nanti di akhirat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang 3 perkara agar bisa mengikuti jejak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bisa mendapatkan titel Khalilullah. Kata kalau tadi yang disebut dengan bisa kita mendapatkan naungan daripada naungan Allah nanti di yaumul qiyamah, apa saja tadi Pak? Apa? Menjaga wudu. 2, berjalan ke masjid. Terus yang 3, dahar, ngasih dahar, ngasih makan kepada orang yang lapar. Kalau pengen kita, ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ditanya, kenapa bisa diberikan gelar, dijadikan kekasih Allah? Qala bisalasati asya'a, dengan 3 perkara. Yang pertama adalah ihtartu amrullahi, saya memilih perintahnya Allah ala amri ghairihi, daripada atas perintah orang lain, atas perintah selain Allah. Saya lebih memilih perintahnya Allah atas perintahnya yang lain. Jadi kalau sudah Allah perintahkan terus lepas kita merintah, maka perintahnya Allah didahulukan daripada yang lain. Kalau yang lain ada yang tidak. Kalau saya urusan perut dulu Pak Ustaz. Ada yang begitu. Kalau urusan sholat, Allah Maha tahu Pak Ustaz. Oh, bislah kita. Ya Allah tahu kalau masukkan ke neraka. Ya jangan tadi semua Ustaz juga sami. Makanya dahulukan perintahnya Allah daripada perintahnya yang lain. Di dalam redaksi lain, di dalam redaksi yang lain, bimahtaratu, saya tidak memilih amrul ghairi ala amrillahi, perintahnya selain atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ini Allah yang pertama. Yaitu masih ingat saya selalu contohkan Satpam itu yang sampai sujud-sujud di hari. Pernah dengar Pak? Pernah baca? Gara-gara takut kerjaannya hilang, gara-gara tidak bisa makan, sehingga dia sujud kepada yang 3 orang mengintimidasi. Karena dia punya kekuatan, dia punya identitas yang bisa berbuat yang seperti itu, dia bersujud. Ditanya, takut hilang kerjaan. Ini belum detail yang keluar, masih berupa hilang kerjaan, masih bisa kesempatan untuk cari kerjaan yang lain. Lanjut dulu. Wa ma tamamtu bima takaffalallahu li. Yang kedua adalah aku tidak mengurus bima takaffalallahu li, pada apa yang telah Allah tanggung atas diriku. Ma kuntu bi amri ma ta'alallahu li rizqi. Aku ini tidak menangani, tidak mengurusi urusan-urusan apa yang telah Allah tanggung untukku daripada rizki. Saya penting, saya sudah ikhtiar, Allah mau ngasih satu ya saya terima. Saya gak banyak bertanya, ya Allah kenapa segini gak cukup, ya Allah buat bayar anak saya. Enggak. Dulu musim belum ada bayaran sekolah. Kita contohkan sekarang, saya tambahkan itu. Oh Ustaz, itu kan dulu gak ada maksudnya Nabi Ibrahim sekolah bayar-bayar itu. Saya kasih tahu itu, saya yang enggak minta. Ya Allah, enggak cukup ini Allah, buat apa? Buat bayar rumah.
Nabiullah Ibrahim alaihissalam gak urus. Karena itu ada dalam tanggungannya Allah, tanggungan manusia adalah ikhtiar, usaha. Jangan sampai panjenengan syukur adab, memiliki pikiran yang tidak baik, beretika tidak baik, sehingga syukur sultan berprasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya cuma dikasih gini ya Allah? Nanti istri saya tinggal di rumah. Itu bahaya itu. Jangan kasih pemahaman. Yang penting sudah ikhtiar, insya Allah keberkahan. Bukan masalah banyak sedikitnya Pak. Berkah. Kalau sudah berkah itu tidak bisa pakai matematika. Tahu-tahu ketika butuh datang saja Pak. Walaupun kadang 10 hari saja belum datang itu Pak. Pas hari nanti nih jam 10 paginya belum ada Pak. Pas jam 9 tahu-tahu masuk. Nah itu saya ngirim buat cucu tahu begitu Pak. Terus wama ta'asyaitu, dan tidak pernah makan saya, kata Ibrahim alaihissalam, ma'akan waqtal masya, aku tidak makan sore, saya tidak pernah makan di waktu sore. Wama tawaddaitu, dan aku tidak pernah makan pagi. Kalau pagi breakfast apa? Pagi breakfast. Kalau makan sore breakfast. Pokoknya begitulah. Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah makan pagi, tidak pernah makan sore, illa ma'ad-dayfi, kecuali beserta tamu. Sampai ruwiya annahu alaihissalam, sampai diceritakan itu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam kana yamshi mailan aw mailaini. Beliau ini berjalan, Nabi Ibrahim ini 1 mil sampai 2 mil. 1 mil ini standar nasionalnya adalah 1,6 kilogram. Kilometer. Apa kilogram? Kilometer. Kilogram. Berat ya. Jadi Nabi Ibrahim ini kalau 1 mil 1 kilo, kalau 2 mil berarti 2 kilo. Kalau 2 kilo dari sini sampai ke stasiun pergi. Jadi beliau itu mencari apa? Liqala bima yaqulu ma'hu alaihissalam, untuk mencari orang makan bersama beliau. Ada orang yang begini, mau makan saja nyari orang dulu Pak. Nyari. Kalau nyari ustaznya kejauhan Pak. Nyari orang terdekat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ada yang bisa kita diskusikan?